Hai guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan baik ini, saya akan merespon dari rekan kita yang menonton video kami sebelumnya, yaitu memohon untuk search data API. Tapi search data API itu seharusnya sebelum itu kita harus paham dulu mengenai send data from screen 1 to screen 2. Jadi passing parameter between two screen ya. Setelah itu baru kita bisa melakukan search API supaya apabila langsung nanti saya lakukan ini ya, search data API, nanti rekan yang menanyakannya kayaknya lebih repot lah. Jadi kita ambil dulu pelajaran yang kecilnya ini aja dulu ya. Send data from one screen to another screen. Jadi ini terlebih dahulu kita kupas tuntas bagaimana mengirim data dari satu screen atau satu page ke page yang lain. Misalnya ini kita taruh angka 12, kita kirim nanti pada screen 2 nanti angka 12 itu diterima. Nah, setelah itu selesai, segera akan kita buatkan yaitu search data API. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Jadi sebenarnya untuk send data from one screen atau from screen 1 to screen 2 sebenarnya simple, tapi harus kita pahami supaya untuk project yang lebih berat dari sini kita lebih gampang melakukannya. Jadi intinya adalah di screen 1 itu kita bikin dulu controller, misalnya di sini namanya controller untuk itu, ini namanya search, ini berkaitan nanti dengan search data from API, jadi saya kasih namanya search saja. Kemudian dibikinkan satu tombol ya, elevated button, kemudian text editing controller tadi yang namanya underscore set tadi itu dikirim. Kemudian di screen 2 nanti dia ditangkap, kita ambil di stateful widget ya. Jadi tinggal kita tulis require di search. Search ini parameter yang dikirimkan dari sini tadi. Kemudian kita tampilkan dia misalkan di dalam satu teks ya, di sini angka berapa yang kita kirimkan diterima. Oke. Nah, jadi ini tadi yang di screen 1, ini screen 2 ditangkap dia tadi parameternya, kemudian ini ditampilkannya. Oke, kita mulai saja codingnya. Oke, seperti biasa, ini untuk main ini untuk screen 1 ya. Oke, kita main function run app my app. Oke, stateless widgetnya st stateless w my app, kemudian stateful widgetnya st stateful w. Oke, ini bisa aja kita kasih namanya misalnya my project pun no problem ya, apa saja terserah. Oke, ini kita kasih dulu untuk domain ini, kita kasih dulu apa namanya application bar, yaitu nama di sini screen 1 yang ini ya. Kita bikin dulu ini fungsinya screen 1. Ini tentu material application. Ini di sini adalah home. Kemudian di sini adalah stateful. Kemudian app bar.
application bar, title-nya atau sama dengan application bar, namanya kita taruh di sini, teksnya itu adalah tulisan screen 1. Oke, kita kasih dia tampil di tengah, refactor center. Oke, ini supaya tidak ada underscore, kita kasih cons di sini supaya rapi. Di sini juga kita kasih cons. Oke, kemudian di stateless widget ini akan memanggil stateful widget. Kita kasih di sini body. Dia memanggil nama kelasnya my project. Dari sini panggil my project. Nih. Jadi duluan dijalankan main function memanggil my app, ini my app nanti ada application bar atau judulnya itu screen 1, kemudian di stateless ini akan memanggil di stateful widget dengan cara di body ini manggil nama kelasnya my project. Oke, untuk yang pertama di situ ini sudah tampil, kalau mau kita tampilkan ini sudah tampil header-nya doang. Ya. Oke, sambil ini jalan kita lanjutkan. Sambil ini di build. Kemudian di sini kan kita mau tampilkan satu widget ya. Dua widget lah, satu untuk text field-nya, satu lagi elevated button. Oke. Saya bikinkan. Ini return-nya untuk di stateful widget ini ambil scaffold. Atau kita tunggu aja ya. Lambat dia, oke, udah keluar. Gara-gara ini ngebuild, ini apa ya. Oke, sambil kita tunggu saja. Biar nampak dulu hasilnya. Ini nanti masih ada debug-debug yang di sebelah sini ya. Karena ininya debugnya belum kita hilangi. Tapi kalau mau kita hilangi pun bisa di sini debug. Karena default debug ini adalah true, makanya tampil. Supaya nggak tampil, makanya kita false kan. Oke, kita tunggu saja false ya. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, sambil ini jalan bisa juga kita ini. Tadi kita bilang kita mau buatkan di sini oke, udah ya. Jadi kalau mau kita buangkan tadi ini, nanti run berikutnya di sini nanti akan hilang ini. Karena dia sudah kita false kan. Oke, ini langsung saja. Ini kita kasih kolom. Kolom itu biar bisa dia kita bikin children-nya. Ya, children. Kenapa? Karena supaya bisa dia lebih dari satu widget. Jadi di sini kan widget yang mau kita pasang ada text field sama elevated button. Jadi harus dia ada children-nya. Kalau enggak dia hanya satu widget saja. Oke. Kalau sudah begini, tentu sudah bisa kita pasang dua widget. Yang pertama adalah text field. Oke.
Kemudian kita buat decoration-nya. Kita dekor dulu ya. Input. Decoration. Kok belum mau dia? Decoration. Ini input decoration. Kemudian kita border. Ini. Outline input border. Border radius. Border radius circular ya, biar dia ada ininya cantik manis untuk tampilannya. Oke, ini yang untuk border radius. Kita bisa sekarang masukkan teksnya. Double text. Kita kasih tulisannya di sini adalah apa ini kira-kira? Send data. Ya, kita tulis aja dulu. Oke, jadi kalau ini kita run, dia sudah isi satu text field. Sambil jalan, ini kita bangun lagi satu widget. Yang widget kedua adalah yang ini. Sambil itu jalan ya, ini. Elevated button, ini yang ini tadi, baru kita buat. Kita bikin elevated buttonnya. Elevated button ya. Oke. Compress. Oke, ini. Kemudian child-nya ini adalah teks. Go to next page. Go to, langsung aja screen to. Oke, ini komanya kurang sehingga di bawahnya merah. Kita hilangkan dulu. Oke, udah bagus. Ya, sambil kita tunggu. Ini jadi biar saya step-step gini biar nampak di hasil dikerjakan apa yang kelihatan gitu. Oke, ini text field-nya sudah, tadi yang ininya karena masih jalan di sini ya, belum apa. Oke. Sekarang ini kita kasih padding-nya untuk text field-nya supaya center dia nanti ya. Text field, mana dia text field nih.
Nah ini text fieldnya itu kita kasih ini, refaktor, center, kemudian text fieldnya juga kita kasih dia container, refaktor container biar gampang dikasih ini. Oh, di sini boleh atau setelah ini pun boleh biar sesuai dengan yang di teori tadi ya. Text field tadi center, udah centernya ini dikasih refaktor container. Jadi kontainernya di atas center. Baru kita kasih paddingnya untuk supaya cantik. Padding, gain set. Ini ya, all. Oke. Oke, kemudian untuk yang elevated button kita buat dulu ininya, apa namanya? Tadi saya bilang itu apa namanya? Controllernya. Jadi yang di sini tadi ini harus kita buat controllernya. Ini. Kenapa ya text editing controller di sini? Nah ini text editing controller. Ya, ini. Jadi kita buat dulu sini text editing, lambat ya. Text editing controller. Ya, Kak, dia ini. Build context. Oke, namanya tadi underscore search. Next, editing controller. Oke. Jadi pada saat di elevated button ini dia akan menavigator ya. Ini tadi dari sini ya. Navigator. No. Konteks. Push. Material page root. Ini.
Material Page Road. Builder. Titik 2. Konteks. Kita parkir dulu ke bawah ya, biar nggak ganggu. Ini konteks my result. Ini cons. Oke. Sekarang ini belum ya, karena duanya belum kita buat. Kita sebentar. Oke. Sekarang kita bikinkan screen 2-nya. Ini screen satunya ya, yang ini elevated button. Elevated buttonnya ini belum kita buat dia tombolnya itu berapa. Ini harus kita bikinkan dulu kontainernya ya. Ini belum dapat dia. Refaktor kontainer. Jadi kalau udah kita bikin kontainernya itu bisa kita bikinkan paddingnya. G. Ini isi 10 0, right-nya 10, ini 0. Oke, bisa juga kita kasih dia di sini posisi daripada height sama width-nya, tinggi tombolnya itu. Height, tingginya itu kita kasih 50, width-nya 150. Loh, enggak keluar nih. Puluh 150. Expected identifier. Heading child. Oke. Oke, kita tunggu rekan-rekan untuk tampilannya. Habis itu kita buatkan di dia nanti mau ambil screen 2 ya. Tapi screen-nya belum kita bikin, makanya ini saya remark dulu, nanti dia jadi error. Coba kita lihat dulu tampilannya. Nah, oke. Ini kalau mau kita pindahkan dia biar apa namanya, biar ke bawah sini, ini kita kasih dulu main axis alignment-nya.
Nah ini, enter. Lambat ya. Nah ini. Jadi kalau udah gini, dia nanti akan pindah ke bawah dia kalau pas kita running lagi nanti. Oke, sambil ini apa? Ini terlalu banyak yang on ya, sehingga dia agak berat dia. Nih. Maunya untuk recording sama apa di PC yang beda supaya tidak memberatkan uh, codingan kita. Oke, yang kedua saya taruh namanya di sini new file. Hop, 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 hop. Kita kasih saja namanya di sini screen 2 dart, no problem. Hop. Oke, screen 2. Kita simpan dulu. Oke, main function. Run app. My app. Stay. Stateless w. Ini my app. Kemudian di sini set full w. Di sini misalkan my apa tadi mau kita ambil dari sini, namanya tadi di sini screen 1 tadi mau menuju my result, misalnya kita suruh sini my result. Ini udah langsung jadi ya, kita kasih my result pun boleh, nggak apa-apa lah. Jadi set full widget, ini my result. Oke. Jadi kalau untuk menerima data atau parameter dari satu screen ke screen lain, ini cukup taruh di sini require this, nama parameter controllernya tadi apa? Kita kasih namanya tadi kan set. Jadi di sini kita taruh di main kita di set full, koma require this result. Apa tadi? Namanya kita bikin tadi di sini cert ya, cert. Oke, jadi kita definisikan dulu string. Oke. Jadi dia akan menangkap parameter cert dari sebelumnya. Makanya yang sebelumnya itu harus kita include kan dia di sini namanya screen 2 ya. Kita include kan dulu dia di sini. Ya. Import. Namanya tadi screen 2. Screen 2 Dart. Tapi untuk sekarang ini masih unused, belum kita gunakan. Nah, sekarang mau kita gunakan. Kita dari screen 1 ini atau dari main Dart ini menuju screen 2 itu kita langsung menembak di screen 2 itu karena kita main di stateful widget, bukan di stateless ya. Ini namanya my result. Ini kelas my result langsung kita tembak dari sini. Jadi kita taruh sini my result. Ini tadi. Ini apa yang salah sini ya? My result. Coba kita tengok apanya yang kurang ini. My result
search. Oh, ini. Ini underscore. Oh, berarti tadi di sini pakai underscore namanya ya. Bisa. Ini inkonsisten ya. Jadi kita konsistenkan aja dulu set. Di sini underscore set. Ini nih. Oke, di sini tadi mana ya? Set di main tadi ini underscore set ya, underscore. Di sini underscore set. Ini tadi yang kehilangan jejak ini saya ini. Apa ini di sini tadi ini? Ini set. Ya. Set. Text editing controller set. Sebentar. Ini tadi underscore set. Ini underscore set. Oh, mau di underscore ya. Ini kita rubah lagi nih. Ini tanpa underscore set set. Ini tanpa underscore. Parameter string. Ini atau kita ulang aja nih. Kita rekan-rekan. Ini tadi child. Di sini. Kita ulang ini. Navigator. Of konteks. Push material page root.
Buildernya ini konteks, my result. Search-nya short text. Di text field. Oh, di text field ini masih lupa kita pasang controllernya. Controller search. Nah, di sini tadi underscore search-nya sini. Oke. Ini kelebihan ya. Titik koma. Oke. Oke, kita run rekan-rekan. Nah, ini tadi sudah hilang ya. Ini sudah hilang, ini sudah ke tengah dia. Jadi tadi kita ini controllernya harus diisi dulu ya. Setelah didefinisikan text editing controller di sini, ini ya kita iniin, kita deklarasi, baru pasang dia di sini controllernya. Ini underscore search ini inilah yang disuruh nanti pergi ke page 2. Page 2, coba kita tengok dulu ini. Di page 2 namanya sudah search di sini, makanya di page 2 nanti penerimanya itu harus search. Nggak boleh ada underscore-nya. Oke, search di sini search ya. Ini stateful, oke dia kena langsung menuju di my result-nya stateful. Oke, di sini tinggal kita buatkan, sambil kita tunggu. Kita buatkan teks untuk menangkapnya, menangkap parameternya itu. Oke, sebentar lagi rekan-rekan. Oke, ini udah ya. Screen 1, go to screen 2. Di screen 2 di sini, mana dia? Di screen 2, kok lambat ya. Ini kita tangkap, sudah dia tadi di sini ya. Ini sudah kita tangkap dia. Tinggal kita tampilkan dia di sini. Return scaffold. Scaffold. Ini. Oke, karena kita langsung menembak di scaffold, jadi tulisan nanti screen 2-nya kita mainkan di scaffold karena kita iyalah tidak main di stateful widget, tidak main di stateless widget, kita main di stateful widget. Makanya di sini bisa kita tambahkan untuk header-nya bahwa ini adalah screen 2. Berarti screen 2 itu app bar ya. Ini app bar. App bar. Sini app bar itu title ya. Title text.
screen 2. Oke, ini kita untuk screen 2 kita taruh di tengah, refactor, center. Kemudian ini kasih cons. Besar. Ini kenapa? Ini kita parkir dulu aja ya, biar nggak ganggu. Expected titik koma. Oke. Ini tulisannya screen 2 sudah kita munculkan. Kemudian kita tampilkan untuk apa namanya? Bodinya. Full app bar body. Baterai mau habis. Sebentar rekan-rekan, saya ambil dulu colokannya. Welcome back. Baik, sebentar rekan-rekan, saya colok dulu biar tidak mati listriknya. Oke, udah. Kita colokkan dulu. Ini tinggal sedikit lagi kok. Oke, sekarang kita kasih bodinya. Body itu dia di ini mana ini? 1 2 ya, 1 2 sini. Bukan sini. Body. Oke, di bodinya ini bisa kita langsung kasih teks ya, teks. Ini kenapa merah bodinya? Sebentar. Expected to find, oh ini koma di atas belum ada ya. Oke. Nah, jadi yang kita tangkap tadi, kita mau tampilkan dia teks widget search. Tadi widget dot search. Nah, kemudian kalau mau dia kita tampilkan biar besar ya, style. Text style. Font size. Kita isi di sini A60 biar tampilannya besar sesuai dengan ini tadi. Oke, ini kita kasih cons biar rapi. Oke, coba kita running. Baik rekan-rekan, jadi tangkapannya di screen 2 yaitu namanya kita kasih nama parameternya set di sini ya. Jadi parameter set inilah nanti yang akan digunakan. Ini sudah ditangkap dia di sini di screen 2, ini kan screen 1 ya kalau yang di apa. Nanti kita dari yang sini, ini screen 2 udah ditangkap dari sini. Nah, untuk set data API tadi, nanti yang 2 inilah mengirimkan ke ini, ke server supaya bisa. Jadi dia tidak langsung dari screen 1, dia akan mengirim dari screen 2. Jadi itu untuk next video ya, sesuai permintaan rekan kita. Saya lupa namanya, nanti bisa kita lihat kembali. Sehingga ini harus bisa dulu kita tangkap di screen 2, nanti screen 2 itulah yang akan mengirimkan data parameter yang mau dikirim ke server, kemudian di query balik untuk kita tampilkan.
Oke, sekarang kita tengok hasilnya. Oke, sebentar lagi sudah mau keluar. Ini screen 2, ini screen 1. Oke. Dari screen 1 misalkan kita taruh tulisan ya sembarang aja, mau apa udah bisa ditangkap dia di screen 2. Misalnya kita tulis tulisan 12. Klik. Oke, 12-nya sudah tapi dia belum ke tengah. No problem. Nanti kita ketengahkan pun bisa. Kita tulis nanti di sini misalnya 75. Dia oke, sudah masuk 75. Jadi dia udah menangkap di screen 2. Di screen 2 itu supaya dia bisa ke tengah itu main axis alignment. Ini di screen 2. Mana dia nih? Udah di center. Oh, belum dibuat senternya. Ini kita senterkan dulu refaktor center. Ya, biar tampil dia ke tengah. Ini harusnya kalau masih jalan hot reload ini dia langsung bisa tampil ke sini. Tapi nanti saya coba cari di mana dia penyebabnya. Ah, ini udah tampil dia ke sini kan ke tengah kan. Nah, jadi gitu rekan-rekan. Jadi apa yang kita tulis nanti dia katakanlah di screen 1 ini, screen 1 misalnya kita taruh testing di sini, kita kirim data testing ini dari screen 1 ke screen 2, di screen 2 akan tertulis testing. Nah, jadi nanti kita tergantung data kita yang untuk katakanlah mengquery nanti data ini resapi ya, apa parameter yang mau diambil nanti, yang mau dikirimkan gitu. Nah, jadi kalau udah sampai dia dari screen 1 ke screen 2 ini dikirimkan pakai HTTP post ke server, dibawalah parameter tadi, kemudian di query dari database, baru ditampilkan lagi ke screen 2 tadi. Ini satu screen, ini untuk next video. Jadi itu rekan-rekan untuk mengirim data dari screen 1 ke screen 2 sudah dapat kita laksanakan. Oke, kita uji coba lagi sekali lagi beberapa di sini. Bisa saja, misalnya mau kita taruh di sini berapa, mau taruh misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di screen 1, kita kirim ke screen 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya harus muncul nanti dia di screen 2. Nah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di scriptnya, yang main ini adalah screen satunya, ini ya, screen 1. Di main, di screen 2-nya, screen 2 dot. Jadi itu penjelasan saya untuk apa namanya, send data from one screen to another screen. Demikian rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton video saya ini. Dan apabila kira-kira membantu, silakan mohon ya subscribe dan like and share. Dan apabila barangkali ada request, silakan saja. Ini pun saya melanjutkan ataupun menindaklanjuti request dari salah seorang rekan kita yang minta dia set data API, tapi sebelum itu saya tampilkan ini set data API, saya buatkan video ini dulu, karena waktu set data API ini ada di dalam, sehingga kalau langsung ke set data API kita jelasin, send parameter atau send data from one screen to another screen belum fasih, belum mapan, belum mengerti prosesnya, pasti nanti set data API ini bakalan nanti kelabakan. Makanya saya siapkan dulu data ini sebelum data video selanjutnya. Demikian rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye-bye.